Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai persamaan pergeseran Newton. Nah, ingat pada prinsip ekuivalensi bahwa objek yang berada pada medan gravitasi atau lebih tepatnya berdiri gitu ya, berdiri di medan gravitasi. Kalau berada pada medan gravitasi itu kan gerak jatuh bebas itu kan juga berada pada medan gravitasi. Ini selanjutnya kita anggap yang berada pada medan gravitasi di sini itu yang berdiri seperti pada gambar di sini. Itu setara dengan objek yang berdiri pada kerangka yang dipercepat di sini ya. Nah, tapi benarkah demikian? Di sini kalau dua benda pada kerangka dipercepat bebas gravitasi itu akan jatuh sejajar gitu ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa ketika dua benda yang berada pada medan gravitasi itu akan jatuh mengarah ke pusat gravitasi, akan saling mendekat satu sama lain. Nah, artinya ada perbedaan antara kerangka dipercepat bebas gravitasi dan medan gravitasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana secara matematis merumuskan perbedaan ini. Nah, sekarang kita tinjau koordinat kartesian yaitu x alpha yang memiliki komponen x1, x2, x3 yaitu x, y, z. Nah, elemen garis pada ruang Euclid R3 itu adalah ds kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat, di mana tensor metrik untuk ruang Euclidean-nya itu adalah g alpha beta itu sama dengan delta alpha beta yaitu diagonal 111. Nah, yang memenuhi relasi ds kuadrat sama dengan g alpha beta dx alpha dx beta. Nah, misalkan ada dua benda berada pada medan gravitasi V. Nah, di sini benda itu akan bergerak dengan lintasan C1 dan C2. Nah, benda itu akan mencapai ke titik P dan Q pada waktu T gitu ya. Nah, persamaan parametriknya C1 itu adalah X alpha T. Jadi C1 itu kan lintasan yang bergantung terhadap koordinat X alpha dan itu dipengaruhi oleh waktu kan, lintasan benda yang awalnya ke sini bergerak jatuh kan membutuhkan waktu. Nah, begitu pula untuk persamaan parametrik C2, mana di sini ada selisih gitu ya antara kedua lintasan, di mana eta alpha t itu adalah vektor koneksi yang menghubungkan titik pada kurva C1 dan C2 pada waktu T gitu ya. Nah, di sini kita tuliskan secara umum bahwa eta alpha atau vektor koneksinya itu bergantung terhadap waktu. Padahal kalau misalkan benda itu bergerak pada kerangka yang dipercepat saja atau kerangka yang inersia itu ya dia etanya itu nggak akan berubah gitu ya. Jadi dia akan tetap terpisah. Namun secara umum untuk benda yang berada pada medan gravitasi kan dia akan saling mendekat, jadi bergantung terhadap waktu. Nah, persamaan gerak benda pertama pada medan gravitasi itu adalah x double dot sama dengan minus grad Vp pada titik P. Nah, jadi x double dot alfanya kalau kita tinjau per komponen itu sama dengan minus parsial alfa V gitu ya, dimana parsial alfa itu adalah parsial x alfa. Nah, dimana kita bisa turunkan indeksnya bahwa parsial alfa sama dengan delta alfa beta parsial beta karena tensor metriknya itu adalah delta alfa beta. Dan ini tidak lain adalah gradien nabla parsial x alfa gitu ya, nabla. Nah, untuk benda kedua kita miliki persamaan x double dot alpha plus eta double dot alpha itu sama dengan minus parsial alpha V pada titik Q. Nah, karena diambil eta alpha yang sangat kecil, maka parsial alpha Q kita bisa ekspansikan dalam ekspansi Taylor di sekitar P dengan dua suku pertama, yaitu parsial alpha Q itu sama dengan parsial alpha Vp ditambah parsial beta parsial alpha V ya, ini hanya V di titik P, beta di titik P. Nah, P kita memiliki dua persamaan gerak dari kedua lintasan.
Nah, kemudian kalau kita kurangkan, kita dapatkan eta double dot alpha itu sama dengan minus eta beta parsial alpha V gitu ya. Dan ini semuanya kan sudah dihitung pada titik P. Jadi kita hilangkan gitu. Nah, apabila didefinisikan tensor K alpha beta, yaitu parsial alpha parsial beta V, maka kita bisa dapatkan persamaan pergeseran Newton bahwa eta double dot alpha ditambah K alpha beta, eta beta itu sama dengan 0. Nah, persamaan ini berkaitan dengan persamaan gravitasi Newtonian, di mana kita tahu bahwa K alpha ketika betanya itu sama dengan alpha, maka kita akan dapatkan parsial alpha V, dan itu adalah Laplacian. Jadi K alpha itu adalah Laplacian V itu sama dengan minus 4pi G rho, samaan Poisson. Nah, jadi untuk kerangka yang bebas gravitasi, kita tahu bahwa parsial Laplacian V itu sama dengan K alpha itu sama dengan 0. Nah, jadi dengan menyelesaikan persamaan ini, kita tahu bagaimana pergeseran dari kedua benda itu, gitu ya. Dia akan saling mendekat satu sama lain, gitu.